Bapak Purbaya adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dilantik pada 8 September 2025. Nama lengkap Dr. Purbaya Yudi Sadewa. Lahir di Bogor, Jawa Barat, 7 Juli 1964. Latar belakang pendidikan beliau memulai pendidikan S1 di bidang teknik elektro dari Institusi Teknologi Bandung. Kemudian beliau banting setir dan mendalami ilmu ekonomi, meraih gelar Master of Science dan Doctor of Philosophy di bidang ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Kombinasi unik disiplin ilmu teknik dan sistematis dan ilmu ekonomi yang strategis membuatnya dikenal sebagai teknokrat dengan perspektif lintas bidang. Beliau mengawali karir di bidang industri migas. Belum dikenal sebagai ekonom dan pejabat publik, Purbaya pernah bekerja sebagai field engineering di Salzburg University SA pada tahun 1989 sampai 94. Pengalaman ini memberinya pemahaman teknis dan disiplin kerja dari industri energi global. Beliau berkiprah panjang di pasar modal. Beliau memiliki rekam jejak yang kuat di sektor finansial, terutama pasar modal, termasuk pernah menjabat sebagai Chief Ekonomi Dana Reksa Search Institute dan Direktur Utama PT Dana Reksa Securities 2006 sampai 2008. Menarik, beliau memiliki kehidupan pribadi yang cukup sederhana. Memiliki pasangan dari dunia modeling. Siapa tak kenal istri beliau, Ida Yulidina, adalah pemenang ajang Wajah Femina tahun 89. Meskipun memiliki jabatan tinggi, Ida Yulidina dan keluarga dikenal memiliki gaya hidup sederhana. Bahkan pernah terlihat menggunakan transportasi umum seperti bajai dan menikmati makanan pinggir jalan. Beliau sering membagikan foto-foto kuliner di medsos, termasuk saat menyantap makanan di pinggir jalan, seperti mie ayam, pecel lele, dan yang lainnya. Memiliki kebiasaan unik berpose dengan mengangkat jempol di dekat makanan yang hendak disantap. Hobi menonton drama Cina dan mengkoleksi keris. Rangkuman berita terbaru beliau dalam kegiatan menjadi Menteri Keuangan. Beliau mengungkapkan bahwa dana milik pemerintah atau Pemda yang mengendap di bank dalam bentuk deposit, giro, dan sebagainya mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 234 triliun per September 2025. Beliau pun mengkritik bahwa angka ini sangat tinggi dan menghambat perputaran ekonomi di daerah. Beliau meminta Pemda untuk segera mengakselerasi belanja modal dan menggunakan dana yang mengendap tersebut untuk pembangunan dan produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Beragam reaksi kepala daerah pernyataan ini menuai reaksi dari berbagai kepala daerah, misalnya Gubernur Sumatera Utara dan Deddy Mulyadi membantah data spesifik mengenai dana yang mengendap di wilayah mereka. Purbaya pun menegaskan bahwa dana tersebut bersumber dari sistem monitoring Bank BI yang dilaporkan perbankan dan meminta Pemda untuk mengecek datanya sendiri, serta tidak membiarkan dana menganggur. Gebrakan beliau yang dikenal dengan gaya koboi, langkah-langkah kebijakan yang agresif dan gaya komunikasi yang lugas, beliau optimis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target yang tinggi dari sebelumnya dan mengoptimalkan mesin fiskal dan menghidupkan sektor swasta. Beliau menyiapkan jurus baru seperti pengembangan sistem transfer dana dari pusat ke daerah agar lebih cepat di awal tahun untuk mencegah dana Pemda mengendap dan mempercepat realisasi belanja. Beliau telah meluncurkan berbagai kebijakan stimulus dalam sebulan pertama menjabat, seperti menempatkan dana menganggur pemerintah BI senilai 200 triliun di bank milik negara Himbara untuk mendorong penyaluran kredit dan likuiditas. Tidak menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2026 untuk memulihkan industri tembakau. Memberikan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk bekerja di sektor padat karya. Gaya komunikasi beliau yang apa adanya dan berani menyuarakan masalah dianggap sebagai gaya koboi yang berani dan menuai simpati publik.
bahkan menempatkannya sebagai salah satu menteri kinerja terbaik dalam beberapa survei. Tak tanggung-tanggung, beliau mensidak bea cukai. Purbaya menyambut positif kabar mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor pusat bea cukai, menegaskan bahwa upaya hukum tersebut menandakan ketegasan pemerintah terhadap tata kelola dan tidak akan melindungi kejahatan di kementeriannya. Secara umum, Bapak Purbaya Yudi Sadiwa disorot sebagai figur yang agresif dalam kebijakan fiskal, berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan akuntabilitas belanja pemerintah, serta memiliki gaya komunikasi yang terbuka dan belak-belakan. Semua rakyat sedang berupaya mensupport beliau dan mengupayakan agar Indonesia bisa maju di bawah tangan beliau. Aplaus untuk Bapak